Perkenalkan, nama saya Hairiani. Saya dari jurusan Akuntansi, Program Studi D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 196510009, asal kampus Politeknik Negeri Samarinda. Video presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Berikut video presentasi dari saya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hairiani dengan NIM 196510009 dari Politeknik Negeri Samarinda dengan jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Terapan Akuntansi Manajerial. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer, yang dimana tidak lain dan tidak bukan tujuan presentasi kali ini sama dengan sebelumnya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan 2. Nah, kemudian di sini ada latar belakang dari penentuan timbulnya masalah harga transfer. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, disusun menurut pusat-pusat laba dan antar pusat yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Lalu selanjutnya, proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi. Selanjutnya ada diferensiasi, diversifikasi, dan juga integrasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal dan juga berbentuk horizontal. Diferensiasi yang biasanya berbentuk vertikal ditujukan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional. Kemudian, diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya ada diversifikasi, yang dimana ini merupakan suatu progres yang dilaksanakan oleh manajemen dengan dua alasan. Dengan alasan yang pertama, yaitu keputusan dilakukan oleh manajer. Kemudian, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah. Selanjutnya, ada desentralisasi. Ini adalah pendelegasian untuk pengambilan keputusan-keputusan adalah organisasi yang besar dengan tingkat desentralisasi. Kemudian ada konsep harga transfer, yang dimana konsep dari harga transfer sendiri ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, meliputi semua bentuk alokasi biaya dari Departemen Pembantu dan Produksi dan harga jual. Harga jual di sini adalah harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Selanjutnya, harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat dan laba dalam perusahaan yang sama. Kemudian, manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba. Kemudian ada karakteristik harga transfer. Oke, di sini teman-teman ada 3 karakteristik dari harga transfer. Yang pertama adalah masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan. Selanjutnya ada harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Lalu, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Kemudian ada masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Jadi, masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan pembeli, yang pertama adalah dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Kemudian, ada 2 faktor yang mempengaruhi dirundingkan. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab kenapa divisi penjual dan pembeli itu merundingkan hal-hal dalam penentuan harga transfer. Yang pertama adalah dasar yang digunakan untuk menentukan laba
yang diperhitungkan dalam harga transfer. Kemudian, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Selanjutnya ada metode penentuan harga transfer. Jadi, kalau kita lihat nih dari PPT terlampir bahwa ada dua metode yang biasanya digunakan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama yaitu dasar biaya. Dasar biaya merupakan harga jual barang harga yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Kemudian ada dasar harga yang dimana ini merupakan produk yang ditransfer, merupakan dasar dari sudut pengukuran kinerja. Oke, selanjutnya tadi telah kita bahas metode dari penentuan harga transfer. Otomatis dari metode yang telah ditentukan pastinya ada kelemahan dan kelebihannya. Berikut merupakan kelemahan pada metode dasar biaya. Itu ada dua. Yang pertama, dalam menentukan harga transfer harus dicapai persetujuan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sangat sulit untuk menentukan laba yang wajar bagi divisi penjual. Selanjutnya, ada pengelolaan harga transfer. Jadi, di sini ada dua. Yang pertama adalah negosiasi antar divisi, di mana ini merupakan pembentukan divisi yang disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak. Penentuan harga transfer tidak ditetapkan atau tidak diterapkan oleh manajemen puncak, namun hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat. Lalu ada arbitrase, ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, menelaah perubahan sumber pengadaan, dan mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Materinya sudah selesai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.